Bahas One Piece chapter 1074, Vivi ketemu guys. Gokil, gak ada yang bisa nebak isi dari chapter ini. Chapter ini serius bagus banget. Fan service-nya dapet, kagetnya dapet, dan ditambah lagi misterinya dari Oda nambah lagi. Kan kampret ya. Cover story dari chapter kali ini melanjutkan cover story dari Germa Double Six, di mana ada Caesar, Queen, dan Judge lagi ribut nih. Dan judul dari cover story ini adalah 3 pria yang selalu bertikai untuk menjadi nomor 2. Aku jujur aja masih belum bisa memberikan teori apapun tentang cover story ini ya. Oke, ini maksudnya apa sih? Apakah mungkin maksudnya adalah match itu bubar karena anggotanya itu ribut terus seperti ini ya? Nah, ayo kita masuk ke dalam pembahasannya. Chapter ini berjudul Mark III. Cerita dibuka dengan keributan di Fabrio Face. Ternyata keributan ini terjadi karena para agen pemerintah ini bertemu dengan cloningnya Kumalagi yang mengeluarkan semacam gelembung elastis dan yang mana gelembung ini mampu menahan tembakan dari Basoka. Agen pemerintah ini pun mulai kebingungan kekuatan macam apa ini. Tadinya aku kira awalnya ini tuh kemampuan buah iblis gitu. Tapi ternyata ini adalah perisai gelembung ciptaannya Dr. Vegapunk yang kemampuannya sudah melampaui pasifista prototype saat perang Marineford. Dia adalah Mark III dengan kode PX3. Dan setelah aku baca-baca lagi ya, ternyata emang PX dengan angka 3 ini belum pernah muncul. PX3 ini memerintahkan para agen pemerintah untuk segera menyerah saja. Tapi tentunya para agen ini ya menolak. Meskipun mereka sebenarnya dalam kebingungan, PX3 ini bergerak atas perintah dari siapa? Kan Lucy dan Kaku lagi di atas. Lalu kita langsung ditunjukkan bahwa Sentomaru masih hidup. Yes, gini dong. Masa matinya gitu doang? Enggak dah. Di sini Sentomaru lalu berkata, hari libur macam apa ini? Frontier Dome sudah tertutup lagi dan aku jadi tidak bisa menghubungi kakek tua Pang. Sentomaru pun teringat tentang janjinya Luffy yang akan membawa Vegapunk keluar dari pulau ini. Dia lalu berkata, yang aku khawatirkan adalah angkatan laut sudah menghubungiku berkali-kali. Itu berarti mereka tidak tahu keadaan di sini bagaimana dan aku pasti sudah dianggap menjadi pemberontak sekarang. Kalau begitu, aku akan melakukan semauku saja. Dan tiba-tiba Sentomaru memerintahkan 50 pasifista Mark III untuk bergerak. Gokil men, 50 pasifista loh. Ternyata yang memberikan perintah pada PX3 ini adalah Sentomaru. Dia memerintahkan Luffy, Sitobi, Jerami akan membawa Dr. Vegapunk pergi dari pulau ini. Misi kalian adalah memastikan mereka semua bisa pergi dengan aman. Pergerakan angkatan laut agak aneh, jadi awasi daerah pantai. Sesuatu pasti akan terjadi di pulau ini. Pastikan penciptamu bisa pergi dari pulau ini dengan selamat apapun caranya. Ih, mantap, gokil, sumpah aku suka banget dengan panel ini. Kita lalu dibawa ke Labo Face lagi yang sama-sama lagi ribut. Vegapunk yang asli atau Stella ternyata bener-bener menghilang. Luffy di sini terlihat sangat kecapean. Aku capek, aku berlari ke sana kemari terus-terusan. Chopper lalu berkata, gara-gara itu kok malah merusak sepatu hovernya Luffy. Luffy malah menjawab, jangan beritahu mereka ya, aku tidak punya uang untuk membayar ganti ruginya. Waduh, kapten kita guys, Yonko miskin. Uangnya dibawa sama Nami semua kali ya. Luffy lalu bertanya, sebenarnya kakek tua apel itu dan Bonnie hilang kemana sih? Shaka malah berkata kalau Bonnie ada di sini. Luffy kaget. Hah? Shaka nambahin lagi, semua yang ada di Labu bisa kita lihat dari monitor ini dan Bonnie juga sudah terlihat dari tadi. Luffy di sini jengkel, bilang dari tadi dong. Terus kita diperlihatkan Brook, Zoro, dan Stussy dengan pakaian terbaru mereka. Anjir, ini sumpah keren banget loh. Brook yang pakai helm, Zoro yang pedangnya ditaruh di punggung. Wah, ini sumpah keren banget. Bagus banget. Dan ya Allah, ini Stussy bagus banget sumpah bajunya. Kita lalu melihat keadaan Labo yang sangat ramai. Shaka di sini menjelaskan bahwa ada 2 hal aneh yang terjadi sekarang. Pertama, menghilangnya Stella yaitu tubuh Vegapunk yang asli. Dan yang kedua, mereka kehilangan kendali atas Labo Face. Di panel ini ya ada detail-detail yang bagus banget di mana Atlas ternyata sudah kembali seperti semula. Di sini dijelaskan ternyata ada suku cadang yang bisa menggantikan kerusakan dari para satelit Vegapunk ini, kayak bengkel ya. Terus di sini entah kenapa Luffy masih ngos-ngosan gitu. Dia ini kecapean karena lari atau karena efek dari gear 5-nya. Dan yang lucu adalah Nami ingin nendang Rob Lucy. Ternyata di sini ada Rob Lucy dan Kaku. Buset dah. Bukannya malah bahaya ya kalau mereka itu malah dibawa berkumpul kayak gini. Ya meskipun kalau dibiarin juga bahaya juga sih. Shaka lalu melanjutkan bahwa mereka tidak bisa pergi keluar dari Labo Face karena Frontier Dome sudah tertutup. Dan jika
memaksa keluar, mereka akan terbakar karena serangan laser dari sistem keamanan. Usopp dan Chopper kaget. Apa? Tunggu dulu, bukankah Vegapunk sendiri yang meminta untuk pergi dari pulau ini? Shaka menjawab, itu memang benar, tapi Stella sedang menghilang sekarang. Kita harus menemukan Stella bagaimanapun caranya. Sedangkan tentang dom ini kami akan berusaha memperbaikinya. Franky bingung. Tapi tunggu dulu, jika Vegapunk sama sekali tidak terlihat di monitor yang memperlihatkan semuanya yang ada di pulau ini, bukankah percuma mencarinya? Shaka lalu menjawab, seharusnya semua yang ada di lab ini bisa kita lihat, tapi dengan kekacauan yang disebabkan para Seraphim tadi, para Kameko bisa jadi meninggalkan posisinya atau kehilangan kesadarannya. Satelit yang lain dan para pekerja kami sedang mencarinya. Mungkin saja para Kameko ini pingsan di tempat yang tidak terlihat. Lalu Pythagoras menghubungi Shaka. Shaka, ini Pythagoras. Tidak ada siapapun di lantai 3 gedung C. Shaka lalu menjawab, begitu ya? Tolong cek tempat berikutnya. Nami yang di sini tak sabaran berinisiatif. Ayo kita cari dia juga. Lebih cepat kita menemukannya, lebih cepat pula kita pergi dari sini. Siapa tahu dia punya harta karun juga. Stussy pun setuju. Aku khawatir dengan dia. Aku juga akan ikut mencarinya. Sanji lihat cewek cantik langsung gak kontrol. Wow, Stussy sama. Bawa aku bersamamu juga. Zoro lalu menyela. Kalau begitu aku akan membantu. Kita ingin mencari kakek tua dengan kepala terpotong kan? Sanji langsung menahan Zoro. Tunggu Marimo. Kau mau ikutan mencari? Yang benar saja. Terus siapa yang mencarimu jika kau tersesat? Hah? Chopper ikut-ikutan. Dia benar. Kau di sini saja, Zoro. Robin malah nambahi. Kau di sini saja ya. Zoro di sini cuma diam dan langsung duduk di sampingnya Luffy sambil bingung. Aku tidak mengerti kenapa mereka berkata seperti itu. Ya, untuk mencari satu orang aku rasa sudah cukup sih. Hei Luffy, kau ini berlari seperti apa kok sampai begitu? Luffy yang masih kelelahan. Aku lari sekuat tenaga kok. Zoro cuma menjawab, terserahlah. Lagi pula siapa yang menyangka kita akan bertemu mereka lagi. Jadi teringat saat di Water 7 ya. Luffy langsung menjawab, aku penasaran bagaimana kabarnya Pak Tua Ice. Kayaknya ini efek dari Gear 5 deh. Jarang-jarang Luffy bisa secapai ini cuman karena lari. Dan lagi pula Zoro dan Brook juga belum melihat bentuk Gear 5-nya Luffy. Kan mereka ada di kapal terus. Setelah ini kita lalu dibawa ke Nikyu Room, tempat Bonnie dan Vegapunk terlihat terakhir kali. Ternyata saat itu Vegapunk berusaha menahan Bonnie untuk tidak menyentuh gelembung ingatan Kuma. Tapi Bonnie masih ngeyel dan setelah menyentuhnya, Bonnie seperti melihat sesuatu. Ada seorang anak kecil yang sedang menangis. Bonnie mendekati anak itu dan bertanya, "Hei, kau tidak apa-apa?" Tapi anak ini tetap saja menangis. Bonnie langsung menyadari bahwa anak ini adalah Kuma saat masih kecil. Hah? Ayah, tiba-tiba ada orang yang berteriak, "Hei, di sini, anak ini ketemu." Kuma kecil ini langsung memohon ampun. "Wah, kumohon, aku tidak ingin seperti ini lagi." Langsung dijawab, "Dasar brengsek, ayo cepat kembali. Jika kau melarikan diri lagi, kita semua akan dibunuh." Kuma semakin menangis. "Aku tidak mau kembali lagi ke tempat itu. Bunuh saja aku sekarang. Kalaupun aku kembali, aku tetap akan mati." Bonnie berusaha mendekat, tapi entah kenapa dia tidak bisa. Dia pun mulai menangis melihat Kuma disiksa. Seberapa keras Kuma memohon, dia tetap saja dipukuli. Dan Bonnie hanya bisa melihat tanpa berbuat apa-apa. Tiba-tiba Bonnie terpental dari gelembung ingatan Kuma. Dia hanya terdiam setelah apa yang sudah dia lihat. Di saat yang sama, Kuma ternyata masih berusaha untuk menaiki red line sambil ditembaki oleh para angkatan laut. Bonnie yang menangis lalu menetapkan hatinya untuk melihat ingatan Kuma lagi. "Aku tidak tahan untuk melihatnya, tapi aku tidak akan puas jika tidak pernah mengetahui apapun tentang dirinya. Ayah." Aduh, sedih guys panel ini, yakin. Lalu kita dibawa ke Pythagoras yang masih mencari Vegapunk yang asli. Ya ampun, meskipun ini tempat kelahiran mereka, para Seraphim itu benar-benar menghancurkan tempat ini sampai begini. Sebenarnya Stella ada di mana sih? Di saat dia bingung harus mencari kemana lagi, Pythagoras mendengar seperti ada yang mendekat dari belakang. Dan tiba-tiba terjadi ledakan yang besar. Anjir, ini apa lagi? Aduh gimana nih? Kebiasaannya Oda Sensei, tanpa memberi penjelasan apapun, kita langsung pindah tempat lagi. Di langit guys, ke tempat kantor World Economic Newspaper yang disingkat W News, di mana si burung Morgans baru saja mendapatkan telepon dan berkata, "Kuahahaha, benar-benar intel yang mencengangkan. Pemerintah dunia sedang berencana untuk membunuh Vegapunk. Mereka ingin membunuh orang paling jenius nomor 1 di dunia. Ini mirip dengan tragedi Ohara. Tapi pemerintah akan dicap buruk di sini. Vegapunk itu orang yang sangat terkenal di dunia dan dia adalah orang yang menemukan banyak sekali energi yang sudah membantu banyak orang di dunia ini. Dan dia bertemu dengan orang ini, Luffy si topi jerami.
Oke, jadi berita utamanya adalah Yonko, Luffy si topi jerami menculik Vegapunk, mengurung dirinya sendiri di Egghead dan menyatakan perang terhadap angkatan laut. Dengan berita ini pemerintah dunia akan berterima kasih padaku. Nah sekarang semuanya cepat bekerja. Ini orang gila asli. Atau burung ya? Tiba-tiba ada yang menyela Morgans. Berita bodoh macam apa itu? Yang ternyata dia adalah Putri Vivi guys. Tapi anehnya dia bersama si raja kerajaan Black Drum yaitu Wapol. Tapi ya nggak apa-apalah ya. Akhirnya kita tahu guys keadaannya Vivi sekarang gimana. Di sini Vivi terlihat sangat kesal dengan Morgans. Tidak mungkin Luffy melakukan hal semacam itu. Karena inilah aku tidak suka Economic Journal. Wapol di sini langsung panik. Hei, jangan terlalu keras kalau ngomong begitu. Bagaimana jika ada Denden Pusi penyadap di sini? Nanti kita bisa ketahuan dan akan dimusnahkan pemerintah. Seharusnya kita berterima kasih pada Morchan karena bisa bersembunyi di sini. Jadi jangan bicara seperti itu. Morgan di sini menjawab dengan sombong. Hah, kau hanyalah gadis kecil kemarin sore yang bisanya hanya menangis. Jangan mengganggu pekerjaanku. Aku adalah satu-satunya orang yang akan mengguncang dunia. Mau beritanya berisi kebohongan atau kebenaran, surat kabar adalah sebuah hiburan. Dan cerita kali ini selesai. Gila cuy, aduh ini bagus banget sumpah. Udah bagus banget chapter ini. Mari kita bahas satu-satu. Pertama, ada pasifista baru dan Sentomaru masih hidup. Di sini kita ditunjukkan bentuk dari Kuma yang baru yaitu adalah PX3 atau Pasifista Mark III. Yang jujur aja aku suka banget dengan desainnya. Apalagi dengan kekuatannya yang bisa memunculkan gelembung perisai ini ya. Selain bisa dirubah bentuknya dengan bebas, perisai ini bahkan bisa menahan serangan tembakan Basoka dari jarak yang sangat dekat. Dan ternyata ini adalah ciptaannya Dr. Vegapunk. Plus PX3 ini berjumlah setidaknya ada 50 cyborg dan yang mengendalikan mereka di sini adalah Sentomaru yang tidak jadi mati. Alhamdulillah. Mantap Sentomaru. Saya masih menunggu flashback Anda bersama Vegapunk. Yang aku bikin salut adalah loyalitasnya sama Vegapunk gitu loh. Dia rela menjadi pemberontak biar bisa menyelamatkan Vegapunk. Gokil. Kedua, kostum baru Zoro. Ini poin menarik di chapter ini ya. Dimana setelah kru bajak laut topi jerami sudah berganti kostum di Arc Egghead ini, meninggalkan Zoro dan Brook di kapal yang membuat mereka berdua tidak dapat kostum baru. Dan di sini akhirnya bagus banget sumpah. Zoro dengan pakaian serba hitam dan 3 pedangnya itu ditaruh di punggungnya. Ih, sumpah ini gokil banget. Sedangkan Brook menggunakan mantel dengan helm untuk menutupi rambut kribonya. Dan yang paling penting guys, kostumnya Stussy. Ya Allah, ini Oda emang pinter banget ngasih fan service ya. Coba yang melihat panel ini terus gambarnya di zoom, siapa? Ngaku di komentar. Ketiga, ini Vegapunk kemana lagi sih? Teori Nakama yang kemarin itu terpatahkan. Kemarin banyak yang berteori bahwa Vegapunk dan Bonnie ini menghilang lalu berteleportasi karena menyentuh gelembung ingatannya Kuma. Tapi itu langsung dipatahkan oleh Oda Sensei. Ternyata Bonnie itu masih ada di sini dan dia melihat ingatannya Kuma. Tapi Vegapunk kok udah hilang. Mengingat Vegapunk yang peduli dengan Bonnie, kayaknya nggak mungkin deh dia kabur sendiri. Jadi kemungkinannya adalah ada yang menculik Vegapunk. Ditambah di saat yang sama ada yang menyerang Pythagoras. Bagaimana jika orang yang menyerang Pythagoras adalah orang yang sama dengan orang yang menculik Vegapunk? Atau jangan-jangan ada pengkhianat di antara para satelit Vegapunk? Keempat, inilah ingatan Kuma. Aduh, hal menyedihkan muncul di chapter ini ya, dimana Bonnie akhirnya mengetahui ingatannya Kuma yang ada di dalam gelembung. Kita langsung melihat Kuma yang masih kecil disiksa oleh orang yang tidak kita ketahui. Karena Kuma tidak mau kembali ke tempat sebelumnya. Karena dia yakin bahwa dia juga akan mati jika kembali ke tempat itu. Sebenarnya tempat apa yang dimaksud oleh Kuma ini? Kenapa Kuma merasa bahwa dia akan mati jika kembali? Ya mungkin karena digebuki terus ya. Apakah itu adalah tempat Tenryubito? Dan Kuma dulu bahkan sejak masih kecil sudah pernah menjadi budaknya Tenryubito. Atau mungkin ini adalah ingatan Kuma yang terjadi saat dia masih berada di kampung halamannya dulu. Dan Kuma dulunya juga adalah seorang pesuruh atau budak mungkin kali ya. Terus ada fakta yang menarik lagi bahwa wujud Kuma yang kecil ini tidak muncul pertama kali di chapter ini. Tapi wujud ini pernah muncul di SBS volume 63 di mana wujud kecil parasit Shibuka ini diperlihatkan oleh Oda Sensei. Dan di sini Kuma seperti sedang membaca buku dengan membawa potongan kayu di punggungnya. Makanya di sini aku berpikir bahwa mungkin saja Kuma kecil ini dulunya mungkin adalah seorang pesuruh yang ditindas dengan sangat jahat. Karena Oda itu bisa saja menggambar Kuma versi kecil ini tanpa dekorasi gambar apapun.
apapun, orang aja udah. Seperti si Chibukai yang lain, kenapa mesti repot-repot bikin gambar detail begini? Mungkin aja ada alasannya kan. Kelima, Vivi ketemu guys. Setelah menghilang dari tragedi Marijoa di mana ayahnya Nefertari Cobra dikabarkan mati, Vivi itu ternyata kabur bersama Morgans ditambah dengan Wapol. Ini gila loh. Siapa yang menyangka Wapol akan muncul lagi? Dan pastinya kita timbul pertanyaan, sebenarnya apa yang terjadi di Marijoa? Sampai Cobra mesti mati, Vivi harus kabur, dan dengan adanya Wapol ditambah Morgan di sini, bukankah itu berarti Morgan dan Wapol mungkin saja tahu apa yang sebenarnya terjadi di Marijoa? Masalahnya adalah Morgan itu kan selalu membeberkan berita yang besar, yang sensasional, meskipun angkatan laut atau pemerintah dunia itu tidak tahu atau tidak mengizinkan, seperti kayak terbeberkannya foto Luffy Gear 5. Dengan adanya Vivi di sini, kenapa dia tidak membuat berita ini dan hanya menceritakan tentang Cobra saja? Padahal Vivi ini sedang bersamanya. Apakah itu untuk melindungi Vivi? Atau mungkin Morgan itu juga takut akan menjadi incaran pemerintah dunia? Keenam, pengkhianat Vegapunk. Di chapter ini Morgan bisa mendapatkan informasi terkini dari Egghead dengan secara detail dan jelas, dan dia berniat membuat berita seolah Luffy lah yang menahan Vegapunk dan menantang angkatan laut. Siapa yang memberikan informasi sedetail ini kepada Morgans? Aku jadi kepikiran nih dengan penyerangan Pythagoras. Di saat Pythagoras ini diserang, suara efek mendekat di belakangnya itu seperti suara besi yang berjalan. Apakah itu robot? Ataukah itu cyborg? Dan apakah itu adalah salah satu satelitnya Vegapunk? Dan apakah dia juga merupakan pengkhianatnya Vegapunk sekaligus informannya Morgans? Nah, itu adalah pembahasan chapter 1074 dariku. Seperti biasa guys, komentar tanggapan teori silahkan drop di bawah.